أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Ajurumiyah dengan penjelasan kitab Ar-Risal An-Nahwiyah fi matni Al-Ajurumiyah, babul maf'ul min ajlih. Qala al-mu'allif yakni Ibn Ajurum rahimahullah, wa huwa ismul mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi bil fi'li, nahwu qawlika qama zaidun ijlalan bi amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Baik, fi masalah al-mas'alatu al-ula al-maf'ulu min ajli, yuqalu al-maf'ul li ajli wal maf'ul la. Maf'ul min ajli bisa disebut juga dengan maf'ul li ajli dan juga maf'ul lah. Tsaniyah, al-maf'ul min ajli istilahin nuhat al-ismul mansub alladhi yuta'ar bayanan li sababi muf'il fi'li, nahwu qama zaidun ijlalan li amrin. Maf'ul min ajli menurut istilah ahli nahwu ialah isim nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Jadi ciri-cirinya isim nasab, kemudian fungsinya menjelaskan sebab perbuatan. Nah, nahwu qama zaidun, Zaid berdiri ijlalan li amrin, karena memuliakan amr. Ijlalan isim nasab yang berfungsi menjelaskan sebab perbuatan, jadi sebab Zaid berdiri memuliakan amr, maka ijlalan maf'ul min ajli. Asalisah alamatul maf'ul min ajli ayyaqa jawaban li kalimat lima. Law qila lima qama zaid taqulu ijlalan li amrin. Tanda maf'ul min ajli ialah bisa menjadi jawaban dari kalimat lima. Mengapa? Kalau dikatakan lima qama zaid, mengapa Zaid berdiri, kemudian kita menjawabnya dengan maf'ul min ajli, kok pas? Maka isim tadi adalah maf'ul min ajli. Aku jawab ijlalan li amrin. Arabna la budda bil ismilladhi yaqulu maf'ulan min ajli min ayajtami'a fihi khamsatu umur. Isim yang menjadi maf'ul min ajli harus terkumpul padanya 5 perkara, 5 syarat. 5 syarat ini ditetapkan oleh sebagian ahli nahwu, bukan kesepakatan ya.
Al-awwal ayyakuna masdaran. Yang pertama harus berbentuk masdar. Al-thani ayyakuna qalbiyan. Yang kedua mengandung arti perbuatan hati. Al-thalith ayyakuna illatan lima qablahu. Menjadi sebab dari perbuatan sebelumnya. Ar-rabi ayyakuna muttahidan ma'amili fil waqti. Yang keempat, memiliki kesamaan waktu dengan amilnya. Al-khamis ayat tahida ma'amili fil fa'il. Memiliki kesamaan pelaku dengan amilnya. Jika 5 syarat ini terpenuhi, maka isim tersebut layak menjadi maf'ul min ajli. Nahwu wasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Aku menuju ke tempatmu karena mengharap kebaikanmu. Perhatikan baik-baik. Ibtigha'a masdar. Ibtagha yabtaghi ibtigha'an, ya. Mengharap berarti mengandung arti qalbi, perbuatan hati. Ibtigha'a ma'rufik, mengharap kebaikanmu, merupakan alasan atau sebab aku datang kepadamu, ya kan? Kemudian antara kedatanganku dan antara harapanku terhadap kebaikan itu sama waktunya. Kedatangan dan harapan kebaikan sama waktunya. Kemudian yang berharap kebaikan dan yang datang sama, itu aku, ya, waktunya sama. Maka ibtigha'a ma'rufik ini layak menjadi maf'ul min ajli. Contoh yang kedua, akala Zaidun al-khubza khawfan min al-ju'i. Zaid makan roti karena takut kelaparan. Khawfan masdar, khawfa ya khawfu khawfan. Takut itu perbuatan hati, qalbi, ya. Kemudian takut lapar adalah alasan Zaid makan roti, ya kan? Sebab perbuatan sebelumnya. Kemudian antara makan roti sama takut kelaparan waktunya sama. Kemudian yang makan roti sama yang takut kelaparan pelakunya sama, Zaid. Maka khaufan layak menjadi apa ini? Maf'ul min ajli. Baik. Tapi ingat, kalau berbentuk masdar jangan sampai amilnya sama, lafadznya atau sama maknanya dengan masdar tadi. Karena kalau sama lafadznya dan atau sama maknanya dengan amilnya, maka menjadi maf'ul apa? Mutlak. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ialah memahami makna kosakata, ya, supaya paham apakah itu sebab perbuatan sebelumnya atau tidak. Itu karena kita tahu artinya, sehingga kalian harus semangat dalam menghafal mufradat atau kosakata sebanyak mungkin. Nah, al-khamisah kullu ismin
istaufa hadhihi syuruta yajuzu fi amran. Setiap isim yang memenuhi syarat menjadi maf'ul min ajli, maka boleh dibaca dua perkara, jawazul af'al. Ini syarat. Kalau memenuhi syarat, maka jawazul af'al. An-nasb, yang pertama nasab, langsung nasab menjadi maf'ul min ajli. Wal jar bihafil jar ad-dal ala ta'dil al-lam wa min wa nahwihima. Yang kedua, dijarkan dengan huruf jar yang mengandung arti sebab seperti lam, min atau yang semisalnya. Nahwu akala zaidun al-khubza khaufan dan ju', atau akala zaidun al-khubza li khaufin min al-ju'. Jadi boleh dibaca khaufan, boleh dibaca li khaufin. Ini kalau memenuhi syarat menjadi maf'ul li ajli, maka boleh dibaca dua, jawazul af'al, nasab atau dijarkan dengan huruf jar yang mengandung arti apa? Sebab. Seperti lam, min, itu huruf jar yang mengandung arti sebab. As-sadisah, idza talla syartun min hadhihi syurut yajib jar'u bi harfin jar ad-dal ala ta'lil. Jika salah satu syarat menjadi maf'ul li ajli tidak terpenuhi, maka jika kita menginginkan makna sebab perbuatan, maka wajib dijarkan dengan huruf jar yang mengandung arti sebab. Ini masalahnya kebutuhan, ya. Kita ingin menyampaikan alasan atau sebab perbuatan, tapi ternyata isim tadi tidak memenuhi syarat menjadi maf'ul ajli, maka kita jarkan dengan huruf jar yang mengandung arti sebab, seperti lam atau min. Nahwu qara'a Zaidun al-kitabah lil imtihan. Zaid membaca kitab karena mau imtihan. Imtihan tidak memenuhi syarat menjadi maf'ul li ajli. Mengapa? Ujian, walaupun masdar, ya, imtihan, tapi tidak mengandung arti apa? Perbuatan hati, tidak qalbu. Nah, maka kalau ingin dipakai untuk menjelaskan sebab perbuatan, wajib dijarkan dengan huruf jar yang mengandung arti sebab. Dhahaba Zaidun ila baitika lil ma'. Zaid pergi ke rumahmu untuk urusan harta. Mau tidak memenuhi syarat menjadi maf'ul li ajli, tapi ingin kita pakai sebagai alasan perbuatan, maka diwajibkan mengejarkannya dengan huruf jar yang mengandung arti sebab. Mengapa tidak memenuhi syarat? Bal bukan masdar, ya. Tapi kalau memenuhi syarat menjadi maf'ul li ajli, itu 5 syarat tadi, kemudian kita ingin menjelaskan sebab perbuatan sebelumnya, maka jawazul amrayn, boleh dinasab menjadi maf'ul li ajli, boleh dijarkan dengan huruf jar yang mengandung arti sebab. Kalau tidak memenuhi syarat, nggak boleh nasab sebagai maf'ul li ajli, tapi wajib diberi huruf jar yang mengandung arti sebab jika ingin menjelaskan sebab perbuatan sebelumnya, ya. Nah, as-sabi'ah al-maf'ul min ajli salah satu anwa'.
Maf'ul min ajli itu terbagi menjadi 3 macam. Dilihat dari bentuk masdarnya, ya. Al-awwal ayakuna muqtarinan bi'a. Yang pertama masdarnya memakai al. Nahu daraba Zaidun ibnahu at-ta'diban. Zaid memukul putranya karena mendidiknya, mengajarinya adab. At-ta'diba maf'ul li ajrih, yang bentuknya menggunakan al. Tsani ayakuna mudhafan. Yang kedua bentuk masdarnya mudhaf. Nahu ijtahada Zaidun fil ibadati ibtigha'a mardatillah. Zaid rajin beribadah karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a mardatillah, mudhaf. Ya. Ibtigha'a mudhaf kepada mardatillah, ya. Jadi masdarnya berbentuk mudhaf. Atalis ayakuna mujarradan min al wa min al idhafah. Yang ketiga tidak pakai al juga tidak mudhaf, berarti ditanwin. Nahu farra Zaidun khaufan min al asadi. Zaid lari karena takut dari singa, ya. Khaufan tidak pakai al juga tidak mudhaf. Nah, ini bentuk-bentuk masdar yang menjadi maf'ul min ajli, ada 3. Baik, babul maf'ul ma'. Qala al-mu'allif yani Ibnu Ashur rahimahullah wa huwa ismul mansub alladhi yudhkar bi bayani marfu'ila ma'ahul fi'l. Nahu qawlika ja'al amir wal jaisa wastawal ma'u wal khashabata. Nah, wa amma khabaru kana wa akhwatiha, adapun khabar kana wa akhwatiha, wasmu inna wa akhwatiha, dan isim inna wa akhwatiha, faqad taqaddama dzikruhuma bil marfu'at. Keduanya disebutkan sebelumnya dalam bab marfu'atul asma'. Maka dalika tawabin maka taqaddama hunaka. Demikian pula tawabin naat atau badal taukid sudah kita jelaskan di sana pembahasan marfu'atul asma', sehingga tidak dijelaskan lagi dalam mansubatul asma', karena satu paket. Baik, masalah maf'ul ma'ah fi masalah. Al-mas'alatul ula al-maf'ul ma'ah fi istilahil nuhat al-ismul mansub ba'da wawil ma'iyyah li bayani ma fu'ila ma'ahul fi'lu. Lahu ja'al amir wal jaisa. Maf'ul ma'ah menurut istilah ahli nahwu adalah isim nasab yang terletak setelah wawu ma'iyyah. Harga mati. Tak boleh tidak, harus terletak setelah apa ini? Wawu ma'iyyah, untuk menjelaskan kebersamaan dalam perbuatan. Lahu ja'al amiru wal jaisa, panglima datang bersama dengan tentara-tentaranya. Tadi tentara-tentaranya tadi itu bersama-sama panglima dalam kedatangan, ya. Berarti maf'ul ma'ah karena terletak setelah wawu ma'iyyah. Asaniyah al-amilu fil maf'ul ma'a ala naw'ain. Amil maf'ul ma'a ada 2 macam. Al-awwal al-fi'lu nahu dhahaba Zaid wal jaisa. Yang pertama amilnya berupa fi'il. Contoh dhahaba Zaidun wal jaisa, Zaid pergi bersama tentaranya. Yang menasabkan al-jaisa adalah fi'il dhahaba. Ats-tsani syibhul fi'li kalis bil fa'il nahu Zaidun dhahibun wal jaisa. Yang kedua amilnya berupa isim yang menyerupai amalan fi'ilnya
seperti isim fa'il. Contoh Zaidun dahibun wal jaisa. Al jaisa nasab menjadi maf'ul ma'ah, yang menasabkan ialah dahibun isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Al-Thalisa al-ismul waqi' ba'dal wawu binaw'an. Isim yang terletak setelah wawu ada dua macam. Al-awwal al-atfu wal wawu wawu atfi. Yang pertama menjadi atof, berarti wawunya wawu atof. Wa dzalika idza amkana al-atfu bi ghairi dhafin. Hal itu terjadi jika memungkinkan untuk kita atofkan tanpa ada kelemahan, baik secara susunan bahasa atau makna. Nahu ja'a Zaidun wa Aliyun, Zaid dan Ali datang, memungkinkan untuk atof, ya kan? Berarti Aliyun atof, wawunya wawu atof. Kalau atof berarti mengikuti matbu'nya. Rafa ya ikut rafa, nasab ikut nasab, jar ikut jar. Tsani al-maf'ul ma'ah wal wawul ma'iyah. Yang kedua menjadi maf'ul ma'ah, wawunya berarti wawu ma'iyah. Wa dzalika idza wujida ma'a, wa dzalika idza wujida ma yamna'ul atfa min jihadil makna atau min jihadil lafzi. Hal itu terjadi jika dijumpai sesuatu yang menghalangi untuk atof, baik dari sisi makna atau sisi lafaz. Nahu istawal ma'u wal khosabata, air itu rata atau naik, ya, air itu naik bersama kayu. Yang naik itu kayu kok, airnya, ya kan? Khosabah itu ikut naik dengan air, tapi dia sebetulnya tak bisa naik. Al-atfu dhaif min jihadil makna. Kalau diatofkan lemah dari sisi apa yang makna. Kalau dibaca wal khosabatu berarti kan dia mutlak jami. Air sama kayu sama-sama naik, padahal kayunya tetap, ya, yang naik airnya. Berarti kalau diatofkan lemah dalam hal makna, karena secara kenyataan yang naik itu airnya, kayunya baik seolah-olah itu naik tapi dia tidak naik, ya. Berarti saat itulah isim setelahnya dinasab menjadi maf'ul ma'ah, wawunya wawu ma'iyah. Karena kalau diatofkan lemah dari sisi makna. Masa Zaidun wa Tariq, Zaid berjalan bersama jalan, memilih jalan. Yang jalan itu Zaid, jalannya tetap, ya kan? Nah, kemana-mana. Kalau diatofkan masa Zaidun wa Tariq, tadi Zaid jalan itu kan jalan, ya. Maka ini al-atfu dhaif min jihadil makna, secara makna lemah kalau diatofkan. Maka isim setelah wawu dinasabkan menjadi maf'ul ma'ah, wawunya wawu ma'iyah. Jitu wa Zaidan, aku datang bersama Zaid. Nah, jitu yang menjadi fa'il tak dhamir, ya, dhamir muttasil. Wa Zaidan dinasabkan, karena kalau dirofakkan jitu wa Zaidun berarti ada isim dhahir yang atof pada dhamir muttasil. Ini secara susunan lafaz lemah walaupun boleh. Al-atfu dhaif min jihadil lafz. Yang bagus diberi taukid dengan dhamir mufassir, baru isim dhahir atof pada dhamir mufassir tadi. Ini yang bagus susunan lafaz. Jitu ana wa Zaidun. Tapi kalau langsung atof pada dhamir muttasil, secara susunan lafaznya jitu wa Zaidun, karena dhaif
atau semacam itu secara lafaz, maka dinasobkan menjadi maf'ul ma'ah. Wawunya wangi, ya. Nah, jadi kalau dalam susunan yang bagus ditaukidkan dengan dhamir mufassir supaya isim dhamirnya itu atau pada dhamir mufassir supaya susunan lafaznya bagus. Situ anak bahasa itu, ya. Uskun anta wa zawjukal jannah, ya. Itu yang bagus. Tapi kalau langsung isim dhamir atau pada dhamir mutasir terlemah susunan lafaznya, ya. Saat itu lebih bagus dinasobkan menjadi maf'ul ma'ah, wawunya wawu ma'ah. Baik, al-mahfudat min al-asma' Arabiyah. Ini terlalu terburu-buru kata ya. Yang keempat, al-adfu arjah mata amkan bighairi dhabtin. Kaidah mengatofkan isim setelah wawu itu lebih bagus jika memungkinkan tanpa ada kelemahan baik dari sisi makna atau lafaz. Mengapa? Karena hukum asal wawu atof. Kalau Arab ada wawu itu hukum asalnya wawu atof. Wawu yang lain itu hanya sedikit kasus-kasusnya, ya. Sehingga kita pakai hukum asal. Kalau memungkinkan isim setelah wawu itu diatofkan tanpa ada kelemahan dari sisi makna atau lafaz, maka lebih bagus atof. Nahu ja'al amirun wal jaisa awil wal jaisu. Al jais arjah. Nah, dibaca al jaisa boleh, dibaca al jaisu juga boleh. Kalau al jaisa menjadi maf'ul ma'ah, kalau al jaisu jadi atof. Ternyata kalau dibaca atof memungkinkan, nggak ada unsur lemah dari sisi makna. Ja'al amir wal jaisu, panglima dan tentaranya datang. Ya memang secara kenyataan sama-sama datang, ya kan? Dari sisi lafaz nggak masalah. Isim dhamir atau dengan isim dhamir, maka saat itu walaupun boleh dinasobkan jadi maf'ul ma'ah, tapi lebih baik atof. Kenapa? Memungkinkan atof tanpa ada unsur kelemahan padanya itu lebih bagus. Karena atof itu hukum asal isim setelah wawu. Nah, baik. Al-mahfudatu minal asma'. Isim-isim yang dibaca khabar. Qala mu'allif yakni Ibnu Ajur rahimahullah, al-mahfudat thalathatu aqsam, mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idafah wa tabi'un bil mahfud. Fa amal mahfudun bil harfi fa huwa ma yufadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal la wa bi huruf al qasam wa jal waw wal ba' wal ta wa bi wawi rubba wa bi nudu wa nudu wa bi nudu wa nudu wa amma yufadu bil idafah nahu qawlina gula dusain wa huwa al asma'i ma yuqaddaru bil lam wa ma yuqaddaru bi min falladhi yuqaddaru bil lam nahu gula dusain wa lam yuqaddaru bi min nahu tawbu qarsin wa babu sajid wa khatamu hadidin fi masalah. Al-masalah al-ula, al-mahfudatu min al-asma' hiya ma yufadu min al-asma'i bisababil amili qablaha.
Yang dimaksud al-mahfudzatul asma adalah isim-isim yang dikhafat dengan sebab amil sebelumnya. Jika ada amil yang mengkhafatkan isim, maka isim tersebut mahfud, ya, dikhafat. As-tsaniyah al-mahfudzatul asma salah satu adwa, mahfud bil harfi, mahfud bil idhafah, tabi' lil mahfud. Isim yang dibaca khafat terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama dikhafat dengan sebab huruf jar. Yang kedua dikhafat dengan sebab idhafah. Yang ketiga dikhafat dengan sebab menjadi tawabin. Yang madhubnya khafat. Al-thalithah al-mahfud bil harfi huwa ma yukhfadu min asma' bi harfin min huruf al-khafdi. Nahwu minal baiti ilal masjid. Yang dimaksud al-mahfud bil harfi adalah isim-isim yang dikhafat dengan sebab salah satu dari huruf khafat yang memasukinya. Contoh minal baiti ilal masjid. Al-baiti khafat dengan sebab min, al-masjid khafat dengan sebab ila. Keduanya disebut al-mahfud bil harfi. Arabiyah huruf al-khafdi katsirah wal muallif rahimahullah dzakara huna 15 harfan. Huruf-huruf khafat itu banyak. Muallif yakni Ibnu Ajurrum rahimahullah di sini dalam matan al-Ajurrumnya cuma menyebut 15 huruf. Al-awwal atau awalan min wa ya tadkhul ala isbidai wa dhamir. Yang pertama min artinya dari, ya, bisa masuk pada isim dhahir dan isim dhamir. Nahwu qaulika ta'ala wa minka wa min nuh. Minka masuk pada isim dhamir, min nuhin masuk pada isim dhahir. Asani ila wa ya tadkhulu ala isbidai wa dhamir. Ila masuk pada isim dhahir dan dhamir. Nahwu qouli ta'ala ila Allahi marji'ukum jami'a wa qouli ta'ala wa ilaihi turja'un. Ila Allahi masuk pada isim dhahir, wa ilaihi masuk pada isim dhamir. Al-thalith ad wa tadkhul ala ismi dhahir wa dhamir. Ad juga bisa masuk pada isim dhahir dan dhamir. Nahwu qouli ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Anil mu'minin masuk pada isim dhahir. Wa qala ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Anhum masuk pada isim dhamir. Arabi ala wa hiya tadkhulu ala ismi dhahir wa dhamir, juga bisa masuk pada isim dhahir dan dhamir. Nahwu qala ta'ala wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. 'Alaiha masuk pada isim dhamir, 'alal fulki masuk pada isim dhahir. Al-khamis fi wa ya tadkhulu ala ismi dhahir wa dhamir, juga bisa masuk pada isim dhahir dan dhamir. Nahwu qouli ta'ala wa fis samai rizqukum. Fis sama masuk pada isim dhahir. Wa qouli ta'ala la fiha ghaulun. Fiha masuk pada isim dhamir. As-sadis rupa ini artinya dua, sering dan jarang, ya, dua tapi kebalikannya, ya. Nah, untuk mengetahuinya ya lihat korina yang cocok yang mana gitu, ya. Nah, rubba rajulin karimin laki itu apa artinya? Sering apa jarang, tergantung kondisinya antum sering ketemu laki-laki yang dermawan apa enggak? Saya dikatakan jarang ya. Nah, berarti kalau jarang ya, nah jarang laki-laki dermawan yang aku temui. Ya, nah. Kalau saya dikatakan verifikasi sama orang, ya, pokoknya orang itu kalau lihat kita kasihan.
artinya sering kali ya aku berjumpa dengan laki-laki yang dermawan ya. Nah, ini rubba wa yadkhulu al-ism dhahir, masuk kepada isim dhahir. Baik, as-sabiq al-ba wa yadkhulu al-ism dhahir wa dhamir, ba yang bukan qasam ya, masuk pada isim dhahir dan dhamir. Nahu qouli ta'ala daballahu binurihim nadhabanna bika, sini binurihim isim dhahir, bika masuk pada isim dhamir. Al-thamin al-ka' wa hiya tadkhulu ala ism dhahir, kaf masuk pada isim dhahir seperti ya atau pakai kan. Nahu qouli ta'ala mathalu nurihi kamishka, masuk pada isim dhahir. At-tasi Allah wa hiya tadkhulu ala ism dhahir wa dhamir, lam masuk pada isim dhahir dan dhamir. Nahu qouli ta'ala sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim, lillahi masuk pada isim dhahir. Wa qouli ta'ala lahu mulkus samawati wal ardi, lahu masuk pada isim dhamir. Al-'asyah wa al-qasam artinya demi ya. Wa yadkhulu ala ism dhahir, masuk pada isim dhahir. Nahu qouli ta'ala wal fajr wal 'asr ya. Al-hadi asar ba'ul qasam, ba yang artinya qasam demi. Wa yadkhulu al ism dhahir, masuk pada isim dhahir. Nahu billahi sadhabu ila Makkah, demi Allah aku akan pergi ke Makkah. Billahi masuk pada isim dhahir. Al-thani asar ta'ul qasam, tak yang artinya qasam demi. Wa yadkhulu ala ismi dhahir, masuk pada isim dhahir. Nahu qouli ta'ala tallahi laqad ata'aka Allahu alaina, tallahi demi Allah. Dan sa'asa wa rubba wa yata'ti bi makna rubba wa yadkhulu ala ismi dhahir, sumiyat wa rubba di anna rubba qadah ba'daha, wow yang artinya rubba masuk pada isim dhahir, disebut rubba karena ada lafaz rubba yang dikira-kirakan sesudahnya. Nahu qouli syair, seperti contoh dapat penyair, wa lailin kamaujil bahri, saintal malam seperti gelombang lautan. Ay rubba lailin kamaujil bahri, jadi setelah wawu tadi itu ada rubba yang dikira-kirakan ya, sehingga disebut wawu rubba wa lailin, seolah-olah mewakili rubba dalam mengejarkan isim dhahir sesudahnya. Arabi asar mud sejak waya khafujar idza kanat ba'da isman waya tadkhulu ala ismi dhahir. Mud ini dianggap huruf jar dengan syarat sesudahnya adalah isim dan masuk pada isim dhahir saja. Nahu ma ra'aituhu mud yaumil khamis, aku tidak melihatnya sejak hari Kamis. Khamis asar munduh sama dengan mud. Wa yakhujar idza kanat ba'da isman, dianggap huruf jar kalau setelahnya adalah isim. Wa yadkhulu ala ismi dhahir, dan masuk pada isim dhahir. Nahu ma kallamtuhu mundu syahr, aku tidak bicara sama dia sejak sebulan yang lalu. Tapi i'rab isim setelah mud dan mundu macam-macam ya, ada yang firafat mundu yaumani ya, i'rabnya juga macam-macam. Ini yang kita bahas adalah mud dan mundu yang dianggap sebagai huruf jar setelahnya isim dan dijarkan ya. Nah, al-khamisah qaulul muallif mahfudun bil idhafah fi nadar, ucapan muallif dan Ibnu Ajurrum dalam matanya dikhafat dengan sebab idhafah. Ini perlu ditinjau ulang. Was sahih mahfud bil mudhaf,
wa huwa ma yufadu min asma'i bisabab dukuli mudhaf alaih wa yakunu mudhafan ilaih. Yang benar mahfud bil mudhaf, dikhafat dengan sebab mudhaf, yakni dikhafat yang isim tadi dikhafat dengan sebab masuknya mudhaf padanya sehingga dia menjadi mudhaf ilaih. Nahu kita Zaidin, Zaidin khafat dengan sebab mudhaf, itu kita. Kalau mahfud bil idhofah dengan sebab susunan mudhaf ilaih, ya. Yang sahih mahfud bil mudhaf. As-sadisah al-mahfud bil mudhaf salatatu anwa'. Isim yang dikhafatkan dengan sebab mudhaf ada 3 macam. Al-awwal lamiyah wa hiya ma yuqaddaru billah. Yang pertama disebut lamiyah, yakni dikaitkan maknanya dengan lam. Nahu qala Zaidin ay li Zaidin. Tsaniyan bayaniyah wa hiya ma yuqaddaru bimin. Disebut bayaniyah, yaitu dikaitkan maknanya dengan min. Nahu taubu khazin, pakaian atau baju sutra, ay min khazin. Babu sajid, pintu kayu jati, ay min sajid, ini dari kayu jati. Khatamu hadidin, cincin besi, ay min hadidin, dari besi. Namanya bayaniyah. As-salis dzarfiyah, idhofah dzarfiyah. Wa hiya ma yuqaddaru bihi, yakni dikaitkan maknanya dengan fi. Nahu qouli ta'ala bal makrul laili wan nahar, akan tapi itu adalah makar yang ada di malam hari dan siang hari. Ay fil lail, shaum Ramadan, ay fi Ramadan. Ini semuanya disebut dzarfiyah. As-sabi'ah yajib hadfu tanwin wa nunil musanna wal jam'i minal mudhaf. Wajib membuang tanwin, membuang nun musanna, membuang nun jamak dan mudhaf. Nahu kitab Zaidin, nggak boleh kitab Zaidin, tapi kitab tanwinnya dibuang. Kitab Zaidin, nun musannanya dibuang. Asalnya kan kitabani, nggak boleh kitabani Zaidin, nunnya harus dibuang dari mudhaf. Katibu Zaidin, nun jamak dibuang. Asalnya katibuna, karena mudhaf nun jamaknya dibuang. At-thaminah yu'rabul mudhaf ala hasabil awamil wa yu'rabul mudhaf ilaih mahfudun daiman. Mudhaf i'rabnya tergantung amil yang masuk. Kalau mudhaf ilaih dikhafat selamanya. Nahu hadza Abdullah, mengapa dibaca Abdullah jadi khobar? Hadza mubtada. Ra'aitu Abdullah, mengapa dibaca nasab? Maf'ul bih. Marartu bi Abdillah, mengapa dikhafat? Karena al-mahfud bil harf, ya. Tapi lafzul jalalah Allahi 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 tadi itu mudhaf ilaih dikhafat selamanya. Nah, atasnya at-tabi' lil maf'ul wa ma yufadu min asma' bit tabaiyah. Yang dimaksud at-tabi' lil maf'ul ialah isim-isim yang dikhafat dengan sebab menjadi tawabi. Ayat yang guna tan au atfan au taukidan au badalan madbuha maf'ul, yakni menjadi naat atau ataf atau taukid atau badal yang madbuhnya dikhafat. Nahu maratu bi rajulin jamilin, jamilin al-mahfud bit tabaiyah. Naat maratu bi rajulin wa gulamin, gulamin mahfud bit tabaiyah. Atau maratu bi Zaidin nafsihi, nafsihi mahfud bit tabaiyah. Oke. Maratu bi Zaidin Afrika,
hakikat maupun ketabaiyah badan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan demikian selesai pembahasan kitab Al-Ajurumiyah dengan penjelasan terbesar dan Nahwiyah di Matni Al-Ajurumiyah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan saya berharap kalian memahaminya dengan baik dan bisa mengajarkannya kepada yang lain, ya, agar kalian dapat pahala, saya juga dapat pahala, ya, sama-sama berpahala. Nah, semakin banyak yang memanfaatkan kitab ini, bisa mengambil manfaatnya, maka akan semakin banyak pula pahala yang didapat. Nah, Pak itu tanpa menafikan kitab-kitab yang lain, ya. Nah, lihat apa saya demikian. Karena kalau kalian mengajarkan kitab ini kepada yang lain, kalian dapat pahala, juga membantu penyusunnya dapat pahala, terus bersambung pahalanya. Dan kalau yang kalian ajarkan ke yang lain, kalian dapat pahala terus. Nah, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan siap untuk rujuk pada yang benar jika memang ada kesalahan. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan atas kritik dan saran dari antum semua. Semoga Allah Ta'ala meridhoi apa yang kita pelajari dan memberi pahala yang berlipat ganda kepada kita semuanya, dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok apa yang akan datang insyaallah kita lihat, ya.